Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, boleh. Silahkan, Mbak. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa tadi bisa dilancarkan dan dimudahkan dalam belajar. Terima kasih Mbak yang udah memimpin doa. Nah, anak-anak hari ini udah sarapan semua apa belum? Sudah, Bu. Kalau sudah sarapan berarti semangat atau tidak mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Berarti harus fokus ya. Ya, Bu. Nah, sebelum pembelajaran coba lihat kanan kiri kalian, ada teman yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini sehat dan semangat semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa berangkat ke sekolah. Sekarang cek bawah bangku kalian. Ada sampah? Ayo, kalau ada sampah diambil ya. Iya, disimpan dulu nggak apa-apa. Nanti ketika istirahat atau setelah pulang sekolah bisa dibuang ya. Ya, Bu. Kalau lingkungan kelas kita bersih, pasti pembelajarannya akan lebih nyaman. Oke. Anak-anak, untuk menambah rasa nasionalis kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Udah pada bisa semua? Sudah. Pintar ya. Biasanya nyanyi ketika apa? Ketika upacara. Iya, ketika upacara, berarti kalian memperhatikan. Nah, anak-anak bisa berdiri dulu ya untuk bernyanyi bersama. Lagu si kecil. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Oke, anak-anak bisa duduk kembali ya. Sekarang coba perhatikan gambar di layar ini. Ada berapa gambar? 3. Coba gambar yang pertama, ini gambar apa kira-kira? Orang di pantai. Iya, ada orang di pantai, ada perahu bagus, ada nelayan juga. Terus yang kedua ini? Teh? Keranjang. Teh? Oh, keranjangnya besar apa kecil ini? Besar ya. Orang ini kira-kira lagi ngapain? Ngambil. Iya, bungkus sambil ngapain itu? Iya, good, bagus. Terus yang ketiga ini? Gunungan. Pegunungan apa perkotaan? Di kota. Oh, ayo gambarnya. Gambarnya dulu ya. Ini apa? Kota. Kota. Iya, betul, kota. Gedungnya tinggi-tinggi apa enggak? Terus banyak apa enggak? Banyak ya. Nah, kenapa kehidupan di ketiga daerah ini bisa berbeda? Kenapa ya, Bu? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Karena karakteristik kondisinya kali, Bu. Karakteristik kondisi. Betul. Yang lain ada yang mau menambah? Kan jawabannya? Apa? Kira-kira kalau dilihat dari ini ada kota yang besar, ada apa? Gedung-gedung tinggi, terus ini wilayahnya lebih sejuk. Itu apa? Iya, cuaca bisa. Terus? Iklim. Nah, selanjutnya kalau kalian tinggal di pantai, apa pekerjaan yang akan dilakukan? Nelayan. Kira-kira kalau misalkan apa ini yang sedang
panen teh kerjanya di sini cocok atau tidak? Iya. Tidak ya? Iya, karena di sini tidak ada tanamannya ya. Jadi yang sesuai di sini bekerjanya sebagai nelayan. Nah, sekarang kalau di daerah teh itu kira-kira daerah apa? Pegunungan. Iya, pegunungan yang dingin, bagus. Kira-kira pekerjaannya apa? Petani. Perkebunan. Iya, perkebunan, petani teh ya. Contohnya di gambar ini. Oke, bagus anak-anak. Kalau di kota itu kerjanya apa? Iya, kalau di kota ini kan gedungnya tinggi-tinggi. Iya. Sio bisa. Terus iya pastinya macet karena daerahnya itu padat. Coba ada yang tahu nggak kalau di kota itu pekerjaannya apa? Jadi pegawai kantor. Iya, CEO bisa, pegawai kantor bisa ya. Pintar anak-anak ibu. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang karakteristik wilayah. Jadi nanti kalian belajar tentang materi ini agar mampu mengidentifikasi karakteristik wilayah melalui video pembelajaran yang akan ibu tayangkan. Terus yang kedua, nanti kalian bisa melakukan kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghargai ketika melakukan kegiatan berkelompok, menyusun puzzle. Terus yang ketiga, kalian harus menyusun dan mencocokkan puzzle dengan tepat, ya, paham? Iya, Bu. Main puzzle ya, Bu. Iya. Sebentar ya. Ini nanti kita akan melihat video. Diamati ya. Tadi kan baru gambar, sekarang kita melihat video supaya kalian lebih paham. Nah, ini tadi apa? Kota. Perkotaan. Kenapa disebut perkotaan? Banyak gedung. Iya, banyak gedungnya, tinggi. Ini di kota mana, Bu? Kota mana kira-kira? Jakarta. Iya, ini di Jakarta. Nih, jalannya juga lebar-lebar. Biasanya kalau misalkan lagi jam berangkat bekerja atau pulang itu bisa macet ya, karena saking banyaknya kendaraan. Itu gak rambu ya? Enggak dong, ini kan dibuatnya oleh orang yang profesional. Teknik sipil. Iya, teknik sipil, arsitektur, ya. Kita saya, Bu. Ya, semoga tercapai. Nah, selanjutnya ini di mana? Desa. Di desa. Ini kira-kira jalannya bedanya apa sama yang tadi? Jalannya masih tanah. Iya, jalannya masih tanah ya. Terus ini apa? Banyak tanaman atau tidak? Banyak. Apakah ini gedung-gedungnya tinggi? Tidak ya. Iya, gunungnya banyak. Iya, kalau di desa udaranya lebih dingin. Kenapa? Coba ada yang bisa menjawab? Karena banyak itu tanaman. Iya. Sedangkan kalau di kota itu tanamannya sudah hilang ya karena dibangun kota-kota tinggi. Nah, baik anak-anak, dari video tadi ada perbedaan wilayah yang berbeda, yaitu apa yang pertama? Kota. Ya, perkotaan. Bagus. Yang kedua? Desa. Pedesaan. Good. Nah, dari dua karakteristik ini kan pastinya berbeda. Nah, kalian bisa menyebutkan atau tidak perbedaannya itu apa? Saya, Bu. Iya, silakan. Kota itu gedungnya, ada gedungnya, Bu. Iya. Rame macet. Heeh. Kalau di pedesaan Bagus. atau pegunungan itu ada gunungnya, terus di situ juga nggak ada gedung, bangunannya rendah. Bang- Bangunannya rendah, terus di situ banyak tanaman sawah kayak gitu. Iya.
Betul atau tidak teman-teman? Betul, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, selanjutnya kalau misalkan kalian kan ini masih kecil ya. Misalkan kalian bersama keluarga, bersama orang tua kalian hidup di suatu daerah. Nah, tentunya Bapak Ibu kalian harus bekerja atau tidak? Iya, untuk apa? Buat makan. Iya, untuk kalian makan ya. Untuk mencukupi kebutuhan. Nah, kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu kalian tinggal di kota atau di desa, misal sebelah sini kota, sebelah sini desa, kira-kira pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh orang tua kalian? Ayo yang kota dulu. Kalau di kota, di kantor dong. Iya, di kantor kerjaannya apa? Jadi pegawai kantor. Iya, pegawai kantor, CEO. Bagus. Terus? Apalagi ada lagi? Coba satu lagi. Apa ya, Bu? Apa ya, Bu? Apa di kota? Udah tak Bu. Belum tahu? Belum. Belum tahu. Oke, nanti sebelah sini bisa menambahkan. Ada yang mau ditambahkan enggak dari wilayah kota? Iya, mirip ya tadi sama jawabannya. Sekarang yang desa coba apa? CEO bisa. Bisa CEO apa? Ya kan perusahaannya di kota, yang Iya. karyawan ya, Bu. Iya, berarti Bosnya kan tinggal di bosnya di desa. desa. Iya, nggak mau kalah ya. Pensiunan. Oke, selanjutnya apa? Ada lagi? Iya. Petani. Petani. Terus peternak. Bagus. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau misalkan peternak sapi kira-kira kalau di Jakarta itu membuka peternak sapi, cocok apa tidak? Tidak ya, mencari rumputnya juga susah kan? Nanti sapinya anxiety. Iya. Nah, selanjutnya kalian pernah ke Jakarta atau tidak? Belum. Ajak Ibu tadi. Belum pernah? Belum. Ajak Padahal Bu Vena mau tanya, kalau Bu Vena ke Jakarta, kira-kira ikon Jakarta yang paling bagus untuk dikunjungi itu apa? Apa? Loh, kok tahu padahal belum pernah ke Jakarta? di TV. Oh iya, kan pernah lihat ya. Udah punya HP semua. Udah. Gabung waktu. Oh iya. Astagfirullah, mainnya Roblox, tapi lihatnya Monas Good ya. Apa di Roblox ada Monas? Oh iya. Malah Bu Vena nggak tahu. Nah, di apa? Di Monas itu kira-kira dalamnya ada apa? Ada. Enggak tahu kan belum pernah masuk. Oh, berarti kalian lihatnya gambarnya aja. Tapi aku tahu. Apa? Di atasnya kayak ada api gitu gak sih, Bu? Iya, itu apa? Iya, itu terbuatnya dari emas ya. Api. Itu caranya gimana ya? Ya, siapa yang mau mencuri? Ya, pakai Iya kan helikopter tinggi, lah. pakai helikopter. Iya. Helikopternya turunnya gimana? Apa orangnya menggelantung? Ya itu tidak mungkin ya anak-anak. Nah jadi di dalam Monas itu ada museum ya, museum sejarah. Di itu juga ada suara proklamasi juga. Ya. Filmnya. Iya. Selanjutnya kita ke Bandung. Nah ke Bandung kira-kira yang sekarang buat tempat apa? Gubernur Bandung. Bu tahu Apa? Bu sate enggak, Bu? Iya, aku tahu. Iya, tahu dong, Bu. Oh, berarti ada Ah. satenya ya, Bu? Iya, apa ada satenya? Iya, Bu, di atas itu kan kayak itu sate kan, Bu? Iya, jadi di atapnya itu bentuknya seperti sate, makanya disebutnya gedung sate. Terus kita jalan-jalan lagi ke yang jauh banget, Bali. Bali dulu. Tahu, Bu? Apa? Itu, Bu, gedung Wisnu Kencana. Itu gedung apa patung? Garuda. Iya, patung Garuda Wisnu Kencana itu juga besar banget ya. Gimana sih kok itu namanya gedung? Iya, makanya Iya, tapi udah bagus, udah bisa menjawab ya. Iya. pikirannya gedung, Bu. Nah, jadi kalau di Bali itu ada GWK. Nah, Bu Feni itu pernah ke sana loh. Iya dong. Oh, udah pernah. Sama siapa? 2 kali loh, Bu. Oh, terus gimana kalau udah pernah ke sana? Di sana ada apa? Ada pantai, ada GWK. Iya, di GWK-nya itu ada apa? Kamu lihat apa di sana? Lihat Garudanya patungnya. Iya. Lihat itu tariannya. Iya, jadi di sana itu ada kayak sebuah lahan luas gitu. Biasanya di situ tuh ada pertunjukan buat tari. Bu, tapi tadi ada gambarnya nggak, Bu? Pengen tahu, Bu, di sini. Iya, nanti setelah ini, setelah selesai video nanti
Bu Vena tunjukin gambarnya ya. Nah, selanjutnya kita ke Magelang. Tahu nggak Magelang? Gimana? Itu kasih itu. Magelang sini sebelum Jogja. Iya. Borobudur ya. Iya, Borobudur. Itu sama patung apa enggak? Patung apa candi? Candi. Oh iya, candi. Itu kan kalau GWK itu patungnya satu tapi gede. Lah kalau Borobudur itu berapa? Banyak. Banyak ya, 1000. Itu kan ada di berita ada. Tuh, berarti kamu memanfaatkan teknologinya baik ya. Bagus. Buat orang Hindu nggak sih? Hindu apa Buddha? Iya, bisa untuk ibadah umat Buddha, maaf. Buddha ya. Nah, selain itu bisa juga untuk tempat wisata. Siapa yang udah pernah? Kayaknya berapa sih Bu? Berapa ya? Kayaknya sekarang 50.000. Dan kalau saat itu juga Bu. Enggak, cuma 1 jam. Kapan-kapan Bu Vena usulin ya tadi ke sana. Yang bayarin Ibu tiketnya. Insya Allah kalau udah jadi CEO, ya. Oke, terus yang terakhir kita jalan lagi ke Palembang. Itu tuh yang ada jembatan panjang banget. Pempek ya makanannya. Jembatannya Ampera, betul? Iya, jembatannya warna apa coba? Warna merah. Kok tahu semuanya? Biasa dong Bu. Aku nggak tahu. Kita nggak tidak ada Bu. Iya, dengan pembelajaran kali ini berarti yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu bisa sharing ke temannya, ya. Ya. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan berkelompok untuk mengerjakan proyek, nah, Bu Vena mau ice breaking dulu, melatih kefokusan kalian. Tapi berdiri dulu ya semuanya. Nanti buka tutup, pegang hidung. Nah, kalian pegang hidung gitu ya. Hidung sendiri. Iya, hidung sendiri, jangan hidung temannya ya. Hidung sapi. Ya. Yuk, buka tutup, pegang telinga. Oh, berarti masih ada yang belum fokus ya. Ulangi, buka tutup, pegang mata. Oke, udah fokus semua, boleh duduk. Nah, anak-anak, jadi kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang. Ini kelompok A, ini kelompok B. Paham? Paham. Nah, kali ini kita akan mengerjakan puzzle. Yeay. Di sini Ibu udah menyediakan potongan-potongan puzzle ya. Nah, bekerjanya itu dalam kelompok. Nanti juga ada masalah yang harus kalian pecahkan ya. Ini udah ada lembar masalahnya. Setelah itu kalian diskusikan untuk mencocokkan bagian puzzle ini agar bisa memecahkan masalah ya. Dikerjakan secara berkelompok, terus nanti diperiksa lagi hasil pekerjaannya. Setelah itu presentasi. Semua apa perwakilan? Semuanya ya. Paham? Paham. Oke, dikerjakan ya. Iya Bu. Waktunya 15 menit cukup? Oke, dimulai dari sekarang ya. Ayo, bisa ditempel anak-anak. Ya, Bu. Ada yang belum paham? Nih. Gimana? Udah bisa? Bisa. Bisa Bu. Ditempel Ya, sini ini ya Bu. ini dibaca dulu ya soalnya. Terus nanti kira-kira gimana? Ya, ke bawah nggak apa-apa. Ditempel Bu. Iya, ditempel. Kok nggak ada lem? Iya, nanti ginian ya. Sabar. Ya, Nggak bawa lem. Nggak bawa. Kemarin kan sama Bu Guru udah dikasih tahu. Nggak masuk kemarin. Bu, lem, Bu. Iya. Bentar, ininya masih. Nih. Bu masih Bu. Oh, masih menempel. Sudah, kita sudah. Sudah.
Sudah apa belum? Makanya belum sendiri. Oke, ditunggu ya temannya ya. Karena tadi yang selesai kelompok B dulu, nanti yang maju kelompok B dulu ya. Ya, dulu aja, Bu. Ya. Ayo maju kelompok B. Udah selesai kan? Sudah, oke. Dibaca dulu soalnya. Iya, Bu. Perkenalan dulu ya, Bu. Iya. Perkenalkan kami dari kelompok B. Nama saya Restu. Saya Ziza. Iya. Pertanyaannya dulu ya, Bu. Iya. Seorang siswa mengunjungi sebuah daerah yang memiliki udara bersih, banyak sawah dan kebun, serta jumlah penduduk yang tidak terlalu padat. Sebagian besar masyarakat di sana bekerja sebagai petani dan peternak. Namun, siswa tersebut belum memahami jenis daerah yang ia kunjungi dan ciri-cirinya. Menurut daerah, apakah yang dikunjungi siswa tersebut? Jelaskan ciri-cirinya berdasarkan kondisi yang ada. Langsung jawabannya? Iya, langsung jawabannya yang di puzzle. Oke. Yang pertama itu daerah pedesaan, Bu. Daerah dengan lingkungan yang masih alami. Iya. Cirinya itu penduduk tidak terlalu padat. Kemudian banyak sawah, ladang, terus kebun. Iya. Udaranya juga masih bersih, Bu. Iya. Lingkungannya masih asli. Oke, selanjutnya nomor 2. Ya ini, Bu. Iya. Selanjutnya Dibaca dulu. Oh iya. Nomor 2, Rani tinggal di suatu daerah yang setiap hari dipenuhi kendaraan. Banyak gedung tinggi dan berbagai tempat usaha seperti toko dan perkantoran. Ia merasa lingkungannya sangat ramai dibandingkan teman neneknya di desa. Suatu hari, Rani diminta menjelaskan kondisi tempat tinggalnya kepada temannya. Bagaimana ciri daerah tempat tinggal Rani berdasarkan cerita tersebut? Rani tinggal di perkotaan, yaitu daerah yang padat penduduk dan banyak kegiatan ekonomi. Ciri-cirinya banyak gedung, jalan raya, kendaraan, penduduknya padat, tapi fasilitasnya lengkap, ada sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Mata pencahariannya kayak pegawai, pedagang, pengusaha. Oke, betul atau tidak kelompok B? Betul. Terima kasih kelompok B. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Tepuk tangan. Terima kasih kelompok B. Selanjutnya kelompok A. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Kelompok A. Saya Cici. Saya Zeze. Ya. Ini baca, Bu. Iya, dibaca dulu. Seorang siswa diminta menyebutkan 4 objek khas Indonesia yang terdiri dari sebuah monumen nasional, sebuah jembatan ikonik, serta 2 objek wisata terkenal. Namun ia lupa nama objek tersebut. Apa saja objek yang dimaksud? Apa aja? Tugu Monumen Nasional, Bu. Monas. Iya. Betul, Bu. Ini gambar apa? Jembatan Ampera. Iya. Lanjutkan, Bu. Yang kedua ini ada Garuda Wisma Kencana dari, terus ini ada Candi Borobudur. Iya, betul anak-anak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, boleh duduk lagi. Sudah benar ya kalian menganalisis masalahnya, lalu menyusun puzzle-nya juga udah sesuai. Berarti kalian sudah paham materinya? Ya, Bu. Sudah ya. Oke, jadi Bu Vena akan mengulas sedikit ya materinya. Tadi tentang karakteristik. Ini lebih jelas lagi kalau masyarakat pedesaan dan pesisir memiliki karakteristik yaitu mengandalkan keadaan alamnya. Kalau misalkan di pesisir tadi apa alamnya? Pantai. Iya, pantai atau laut. Kalau misalkan di daerah pedesaan, pegunungan, sawah. Iya. Kalau masyarakat perkotaan, di gedung-gedung ya, gedung-gedung tinggi. Nah, tadi ada yang bertanya gambarnya. Ini gambar apa? Monas. Ini gedung sate. Nah, bentuknya seperti sate ya atasnya. Nah, terus ini apa? Candi Borobudur. Banyak enggak candinya? Banyak. Banyak ya. Ada 1 yang gede juga.
selanjutnya ini apa? Ampera atau singkatnya dari Amanat Penderitaan Rakyat. Jadi ini tuh dibangunnya pas Presiden Soekarno menandakan perjuangan bangsa Indonesia ketika mau merdeka perjuangannya ya. Jadi namanya Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Nah ini selanjutnya yang GWK atau Garuda Wisnu Kencana Bali ini besar banget ya dan tinggi ya. Patungnya itu tingginya 121 meter. Dewa ya, Bu? Ini iya namanya Dewa Wisnu, makanya Garuda Wisnu Kencana. Ya. Sudah paham? Sudah. Oke. Baik anak-anak, tadi materinya apa aja yang udah kita pelajari? Kalian belajar baru apa hari ini? Spontan. Iya, perkotaan, pedesaan, bagus. Terus Objek wisata. iya, objek wisatanya, mata pencahariannya. Ada yang mau ditanyakan terkait materi? Sudah paham? Oke, untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu akan membagikan tes evaluasi atau tes tertulis ya, nanti dikerjakan secara individu lalu dikumpulkan ya. Ya, Bu. Berapa menit, Bu? 10 menit cukup? Cukup. Oke, dikerjakan individu ya, jangan mencontek. Sudah, Bu? Sudah? Sudah. Oke, pintar sekali. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Kenapa kalian senang? Tadi ada puzzle. Iya, Pas membuat puzzle, terus Bisa menempel. Iya, seperti jalan-jalan online ya. Terus ada hal yang membuat kalian tidak nyaman? Tidak, semuanya senang dan nyaman. Oke, untuk materi selanjutnya kalian pelajari materi topik selanjutnya ya tentang gotong royong. Nanti dibaca dulu materinya di rumah. Setelah itu kita akan pelajari bersama ketika pelajaran pendidikan Pancasila lagi. Oke. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Tapi sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Iya, boleh. Ya, duduk di tempat, duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bukan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi